Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat? Alhamdulillah. Untuk siswa kelas 5, pada kali ini kita akan mengadakan penilaian tengah semester genap. Ya, penilaian tengah semester genap ini meliputi pelajaran 6, pelajaran 7 dan pelajaran 8. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa kalian harus mempelajari materinya dulu ya, di pelajaran 6, 7 dan 8. Baru kalau sudah siap, ayo sekarang kita lakukan penilaian tengah semester. Siapkan alat tulisnya, kita mulai dari soal yang nomor 1. Lafal di bawah ini yang dibaca panjang ditunjuk dengan huruf titik-titik. Jadi lafal yang saya lingkari ini yang dibaca panjang yang mana? Apakah A yang ditunjuk oleh huruf A dan B, atau pilihan B yang ditunjuk oleh huruf B dan C, atau pilihan C yang ditunjuk oleh huruf C dan D, atau pilihan D yang ditunjuk oleh huruf D dan A. Silakan dipilih salah satu yang kalian anggap paling benar. Berikutnya soal nomor 2. Cara membaca hukum bacaan ikhfa. Kalian masih ingat kan hukum bacaan ikhfa? Itu cara membacanya bagaimana? Pilihan A dibaca jelas, pilihan B dibaca dengung, pilihan C dibaca samar, pilihan D dibaca dengan membalikkan. Sudah ya? Berikutnya soal nomor 3. Arti dari al-ma'un adalah titik-titik. Apakah A, anak yatim, B, orang miskin, C, barang-barang yang berguna, D, orang yang lalai dari sholatnya. Berikutnya soal nomor 4. Surat Al-Ma'un itu terdiri dari berapa ayat? Apakah A terdiri dari 5 ayat, atau B terdiri dari 6 ayat, atau C terdiri dari 7 ayat, atau D terdiri dari 8 ayat. Silakan dipilih. Berikutnya soal nomor 5. Pengertian riya adalah titik-titik. A, bangga dengan kemampuan diri sendiri. Apakah itu pengertian riya? Atau B, memperlihatkan amal ibadahnya. Apakah itu disebut riya? C, membicarakan kejelekan orang lain. Apakah itu namanya riya? Atau D, memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Apakah itu namanya juga riya? Sudah jawab? Oke, berikutnya soal nomor 6, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Merupakan arti dari surat Al-Ma'un ayat berapa? Yang bunyinya atau yang artinya yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Pilihannya A, surat Al-Ma'un ayat 7, B, surat Al-Ma'un ayat 6, C, surat Al-Ma'un ayat 5, D, surat Al-Ma'un ayat 4. Silakan dipilih salah satu. Berikutnya soal nomor 7.
Arti rasul menurut bahasa adalah titik-titik. Arti dari rasul itu kan ada menurut bahasa, menurut istilah. Sekarang yang menurut bahasa itu apa artinya? A. Kekuatan. B. Utusan. C. Wakil. D. Pengganti. Yang mana? Yang arti rasul menurut bahasa itu. Berikutnya soal nomor 8. Arti dari sifat wajib Rasul Allah sidik adalah titik-titik. Pilihannya A. Sidik itu artinya menyampaikan. Atau pilihan B. Sidik itu artinya dapat dipercaya. Atau pilihan C. Sidik itu artinya benar. Atau pilihan D. Sidik itu artinya cerdas. Sudah? Berikutnya soal nomor 9. Arti dari lawan sifat fatonah adalah titik-titik. Jadi kalian harus menentukan dulu lawannya fatonah itu apa. Baru nanti setelah itu apa itu tadi dicari artinya. Pilihannya A. Bohong. B. Bodoh. C. Menyembunyikan. D. Tidak dapat dipercaya. Sudah ya? Berikutnya soal nomor 10. Setiap rasul itu wajib menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaumnya, karena rasul bersifat titik-titik. Pilihannya apakah A. Rasul bersifat sidik, atau B. Rasul bersifat amanah, atau C. Rasul bersifat tabligh, atau D. Rasul bersifat fatonah. Yang mana kira-kira yang sesuai dengan soal di atas? Sudah ya? Berikutnya soal nomor 11. Di bawah ini yang bukan termasuk Rasul Ulul Azmi adalah titik-titik. Ingat yang bukan. Pilihannya A. Nabi Ibrahim. B. Nabi Ismail. C. Nabi Musa. D. Nabi Isa. Yang mana kira-kira? Berikutnya soal nomor 12. Nabi Musa itu berdakwah kepada raja siapa? Pilihannya A. Raja Namrud. B. Raja Fir'aun. C. Raja Abraha. D. Raja Najasyi. Yang mana kira-kira? Saya berikutnya soal nomor 13. Nabi Muhammad itu mendapat gelar Al-Amin, yang artinya adalah A. Al-Amin itu artinya sabar, atau B. Al-Amin itu artinya pemaaf, atau C. Al-Amin itu artinya dapat dipercaya, atau D. Al-Amin itu artinya cerdas. Soal berikutnya nomor 14. Hidup yang tidak berlebihan dan juga tidak pelit disebut titik-titik. A. Kikir. B. Rakus. C. Sederhana. D. Boros. Soal berikutnya nomor 15. Orang yang menumpuk-numpuk harta disebut orang yang titik-titik. Pilihannya
A. Orang yang sederhana, B. Orang yang kikir, C. Orang yang boros, D. Orang yang ikhlas. Berikutnya soal nomor 16. Salah satu contoh hidup sederhana adalah titik-titik. Apakah A. Membeli barang yang diinginkan, atau B. Rajin menabung setiap bulan, atau C. Memakai perhiasan yang mencolok, D. Makan mewah setiap hari. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Soal berikutnya nomor 17. Ikhlas menurut bahasa artinya adalah apa? Pilihannya A. Indah, B. Serasi, C. Bersih, D. Imbalan. Pilih A, B, C, atau D. Berikutnya soal nomor 18. Di bawah ini perbuatan yang merusak keikhlasan seseorang kecuali. Pilihannya A. Riya, B. Sum'ah, C. Tawadhu, D. Ujub. Sudah ya? Berikutnya soal nomor 19. Orang yang melakukan perbuatan baik agar dilihat oleh orang lain disebut titik-titik. Apakah A. Riya, B. Sum'ah, C. Tawadhu, D. Ujub. Berikutnya soal nomor 20. Ini merupakan soal pilihan ganda yang terakhir. Setelah ini ada soal uraian. 20. Orang yang melakukan ibadah tidak ikhlas, maka ibadahnya titik-titik. Pilihannya A. Ibadahnya pasti diterima, B. Ibadahnya tidak mendapat pahala, C. Tidak mungkin ditolak, D. Akan sia-sia. Yang mana ya? Silakan dipilih. Soal berikutnya sekarang adalah uraian. Perhatikan nomor 21. Tuliskan lafal dari surat Al-Ma'un ayat yang kedua. Jadi surat Al-Ma'un ayat yang kedua itu bunyinya bagaimana? Oke ya, itu nomor 21. Sekarang nomor 22. Sebutkan 3 pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Ma'un. Di surat Al-Ma'un itu ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Nah, kalian diminta untuk menyebutkan 3 saja. Berikutnya soal nomor 23. Apakah pengertian dari Rasul Ulul Azmi itu? Jadi Rasul Ulul Azmi itu pengertiannya apa? Itu ya, nomor 23. Sekarang nomor 24. Sebutkan 3 sikap yang bisa kita teladani dari Rasul Ulul Azmi. Jadi sikap apa yang bisa kita teladani? Oke, bisa ya? Berikutnya nomor 25. Ini merupakan soal yang terakhir untuk PTS. Perhatikan.
tuliskan 2 saja ciri-ciri hidup sederhana itu. Nah, kalian diminta untuk menuliskan ciri-ciri hidup sederhana. Yang diminta adalah 2 ciri-ciri. Itu adalah soal nomor 25. Ketika kita sudah sampai nomor 25, berarti PTS kita sudah selesai. Saya doakan semoga kalian PTS-nya mendapatkan nilai yang baik. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.